Selamat pagi bagi kita semua, khususnya warga Jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari yang ke-56 2022. Sebelum kita memulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 6. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Seek the Lord so you can live. Otherwise, he will break out like fire against Joseph's family. The fire will consume and no one will be able to quench it and save Bethel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengar tema renungan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dalam tradisi Israel mencari Tuhan kala itu ialah pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan berada. Keyakinan mereka Tuhan berada itu di tempat di mana Tuhan hadir di tempat itu. Artinya tempat itu bersejarah, memiliki nilai-nilai religius, ada pengalaman rohani di tempat itu. Sehingga tempat itu diyakini menjadi tempat Tuhan berada. Lalu umat Israel datang ke sana mencari Tuhan, lalu Tuhan akan memberi mereka hidup. Kita ambil contoh Betel, kedua Gilgal, yang ketiga Berseba. Ketiga tempat ini diyakini oleh Israel sebagai tempat di mana Tuhan berada. Lalu mereka datang ke sana untuk mencari Tuhan supaya mereka hidup. Sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, apa sebenarnya kekhususan Betel, Gilgal, dan Berseba? Sehingga umat Israel datang ke tempat itu. Kalau kita telusuri lebih dalam, maka kita akan menemukan jawabannya. Betel itu adalah rumah Tuhan. Bet-El. Bait-El. Bet rumah El Tuhan. Tetapi di Betel itu ada banyak peristiwa penting yang menyebabkan Betel itu menjadi tempat diyakini sebagai Tuhan hadir di sana. Di Betel inilah Yakub dari perjalanan dari Berseba ke Haran mendapat penglihatan malaikat turun naik dalam tangga ke surga. Dan untuk kedua kalinya di Betel ini dia mendengar Allah berbicara kepada dirinya. Kepada Yakub maksudnya. Dan Yakub kemudian menjadi Israel yang membangun altar di tempat ini. Yakub berubah nama menjadi Israel, lalu dia membangun tempat di Betel. Itulah sejarahnya. Sehingga orang datang ke Betel mencari Tuhan. Supaya apa? Dia memperoleh hidup. Itu yang pertama, Betel. Lalu yang kedua Gilgal. Apa artinya Gilgal? Artinya bergelombang atau berombak atau menggelinding.
Jadi Gilgal adalah tempat perkemahan pertama bangsa Israel. Ketika masuk ke tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. Jadi di Gilgal ini Abraham pertama kali mendirikan mezbah. Tempat juga Samuel mempersembahkan korban di hadapan Allah. Kemudian ketika tabut berada di Shiloh, Gilgal juga menjadi tempat di mana orang Israel menyatakan kesetiaan kepada Allah, kepada Raja Saul yang diizinkan Tuhan karena mereka memintanya. Jadi Gilgal itu menjadi tempat yang sangat penting karena beberapa tokoh tadi menjadikan tempat itu bertemu dengan Tuhan. Seperti tadi yang kita lihat, pertama adalah Yosua, kemudian Abraham, kemudian Samuel, dan terakhir Saul. Di tempat itu menjadi tempat yang bersejarah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Berseba. Berseba adalah sumur sumpah atau sumur ketujuh yang kemudian disebut sumur kelimpahan. Yaitu sumur yang digali oleh Abraham, yang kemudian digali oleh Ishak, yang menjadi tempat favorit bagi bapak leluhur Israel. Di sanalah Abraham menyebut nama Allah dengan Allah yang kekal. Di sini juga kisah Allah menampakkan diri kepada Ishak dan kemudian Ishak mendirikan mezbah. Dan juga Yakub mendirikan mezbah untuk Tuhan di tempat ini. Kemudian mendapat pewahyuan bahwa Tuhan menyertai dia sampai ke Mesir. Inilah ketiga tempat yang sangat bersejarah dan memiliki nilai religius yang diyakini mereka sebagai tempat mencari Tuhan supaya mereka hidup. Ketiga tempat ini bersejarah dan ini menjadi cikal bakal Israel kemudian. Tempat yang memiliki peristiwa religius, tempat yang istimewa karena tidak ada duanya di dunia ini. Ketiga tempat ini memiliki yang unik dan megah yang merupakan pernyataan kehadiran Allah, tempat peneguhan, tempat pertolongan, tempat janji-janji yang maha tinggi diberikan. Tanpa kisah Betel, Gilgal, dan Berseba, maka Israel sekarang ini akan berbeda. Itu makanya mereka datang ke sana. Tetapi apa yang terjadi setelah itu, dalam ayat yang kelima nas hari ini sebelum ayat ke-6 ini, dikatakan begini, segera Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Ini Amos bernubuat bahwa Gilgal akan masuk ke pembuangan dan Betel akan lenyap. Artinya apa? Tempat yang dulu istimewa menjadi pusat penyembahan. Terjadi perubahan menjadi tempat penyembahan berhala yang dulunya ada hadirat Tuhan, ada Tuhan di sana, lalu umat Israel mencari wajah Tuhan, lalu diberi kehidupan. Sekarang menjadi tempat berhala yang memberi kebinasaan dan kematian. Betel berubah menjadi Bet Aven yang artinya rumah ketidakbenaran, rumah kesia-siaan, rumah ketidaksusilaan. Jadi Betel itu lenyap, artinya tidak ada artinya apa-apa lagi. Jadi Betel kemudian menjadi tempat pemujaan untuk anak lembu dan pahala berhala. Pusat berhala yang kuat. Rumah Tuhan menjadi rumah kesia-siaan. Perbuatan yang tidak benar dan tercela di sana. Inilah Betel. Akhirnya lenyap. Juga Gilgal, sama seperti namanya, menggelinding. Maka Gilgal itu pergi selamanya. Masuk ke pembuangan. Bahkan Berseba yang dulu sumur kemakmuran menjadi tempat berhala.
bahkan menjadi tempat yang membinasakan. Masalah yang terjadi dengan Berseba adalah orang Israel membayangkan bahwa kehadiran Allah di masa lalu adalah jaminan kehadirannya di masa kini. Tetapi tempat itu bukan lagi tempat kehadiran Allah. Itu sebab Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa maksud dari perkataan Amos ini? Yang pertama, carilah Tuhan bukan mencari Betel. Artinya carilah Allah bukan mencari rumah Allah. Ada banyak orang sekarang, dia mencari rumah Allah. Bukan lagi mencari Tuhan. Kalau rumah Allah itu megah, gereja itu megah, punya sound system, punya musik, punya entertain, maka di sana Allah. Tapi di gereja-gereja kecil yang notabene jauh dari kemewahan, tidak ada Tuhan. Itu yang salah. Karena apa? Tuhan bukan lagi berada di Betel, bukan di Gilgal, bukan di Berseba, bukan di tempat gereja-gereja yang mewah. Tapi Tuhan berada di mana? Di mana-mana. Di hatimu, di keluargamu, di pekerjaanmu, di mana-mana. Elsewhere. Tuhan bukan lagi berada di tempat bangunan yang mewah. Bangunan yang kita dijadikan tangan manusia. Tapi Tuhan hadir di mana-mana. Hadiratnya hadir di mana-mana. Memberi dampak yang kuat bagi kita. Ini yang pertama. Hadirat Tuhanlah yang memberikan dampak. Bukan tempat ibadah itu yang memberi dampak. Jika Tuhan hadir dalam ibadah kita di rumah, di kantor, dimanapun, maka dia akan memberi dampak dalam diri kita berubah. Bertobat. Melakukan kehendaknya. Bukan ketika kita beribadah di gedung yang mewah, yang super entertain, maka Tuhan berkenan. Bisa saja. Tapi jangan terjebak bahwa Tuhan hadir di sana. Tapi Tuhan hadir di mana-mana untuk memberikan perubahan, dampak dalam hidup kita. Jadi rumah Tuhan memang itu sering disalahartikan. Sehingga orang menganggap gereja itu rumah Tuhan, lalu rumah kita, kantor kita bukan tempat rumah Tuhan. Padahal rumah Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi kalau dikatakan rumah Tuhan itu ada di hati kita, di rumah kita, nah saat kita beribadah di rumah kita, saat kita berdoa di rumah kita, Tuhan ada memberi dampak dalam hidup kita. Maka jangan cari Tuhan di Betel. Jangan cari Tuhan di rumah Tuhan. Tapi carilah Tuhan di mana kamu ada beribadah. Di mana kita ada beribadah, memuji Dia melalui doa, nyanyian, pembacaan firman, maka Dia akan memberi kita hidup. Selama kita mencari Dia dimanapun, maka Tuhan memberi hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber berkat adalah Allah. Sumber berkat adalah Allah. Bukan tempat kehadiran Allah itu. Jadi sumber berkat itu bukan di gereja, bukan di rumah ibadah. Tapi sumbernya adalah Allah. Jadi jangan berbondong-bondong ketika kita meyakini bahwa Allah akan memberi berkat di rumah ibadah itu. Ketika kita beribadah, maka Tuhan akan memberkati kita. Bukan seperti itu konsepnya. Memang betul. Tetapi di mana kita melakukan ibadah, maka di situ kita akan mendapatkan berkat Tuhan, kehidupan. Ada pemahaman yang salah begini, saya beribadah di gereja ini karena mujizat sering terjadi di sini. Itu salah. Saya beribadah di tempat ini karena pengajarannya dalam dan mengubah hidup saya. Bukan ibadah itu yang mengubah hidup kita. Tapi ketika kita mencari Tuhan, maka kita diubah oleh firman Tuhan itu. Atau kita berkata dengan bangga, kita berkata bahwa saya beribadah tempat ini supaya Tuhan memberi saya hidup. Bukan tempat itu yang memberi hidup, tapi Tuhannya yang kita sembah itulah
yang memberi hidup. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Berarti penyembahan kita bukan lagi di Gerizim, bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di Betel, di Gilgal dan Berseba. Tapi menyembah Tuhan itu dimanapun kita berada. Doa pagi kita, ibadah pagi kita, ibadah keluarga, ibadah persekutuan, ibadah dimanapun Tuhan. Sumber berkat itu akan memberi hidup. Karena itu, letakkanlah pengharapanmu kepada Allah, sumber hidup. Maka dia akan memberi kamu hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengajar kami mencari Tuhan. Supaya kami hidup. Mencari Tuhan bukan di tempat atau di mana kami memuji Tuhan. Tapi sumber hidup itu ialah Allah sendiri. Kami mencari wajah Tuhan bukan di rumah-rumah ibadah. Bukan di Betel, Gilgal, Berseba, Yerusalem atau Gerizim. Tapi mencari Tuhan di mana kami berada. Tuhanlah sumber kehidupan. Karena saat kami mencari Tuhan, Tuhan pasti memberi kami hidup. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selamanya. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga prokes. Pakai masker, pakai jarak, sering cuci tangan. Untuk melawan virus Omikron. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.